Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Arayhana. Pada video kali ini kita akan melanjutkan part ke-12 dari pembahasan prediksi soal OSNK IPS SMP tahun 2026. Kita akan bahas 4 soal lagi pada video kali ini. Tetapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di video ini buat kalian yang ingin mendapatkan akses lebih awal di video-video terbaru dari kami ke depannya, jangan lupa untuk berlangganan, klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe di bawah video ini. Oke, kita akan mulai pembahasan soal kita dari soal nomor 45. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, menerapkan sistem ekonomi autarki di setiap wilayah Shu. Kedua, mewajibkan rakyat menyerahkan hasil panen padi kepada pemerintah. Ketiga, menurunkan harga barang-barang kebutuhan pokok secara drastis. Empat, meningkatkan ekspor rempah-rempah ke pasar internasional. Berdasarkan pernyataan di atas, kebijakan ekonomi Jepang yang bertujuan untuk mendukung logistik perang Pasifik ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Opsi A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi A 1 dan 2. Kenapa demikian? Perhatikan. Kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia bersifat ekonomi perang. Nah, di pernyataan pertama, sistem autarki diterapkan agar setiap daerah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri guna menopang pasukan Jepang di wilayah tersebut tanpa bergantung pada distribusi pusat yang terganggu perang. Yang pernyataan dua, penyerahan wajib hasil padi, biasanya itu besarnya adalah 60% untuk pemerintah, dilakukan untuk memastikan stok pangan tentara Jepang tetap terjaga meskipun hal ini menyebabkan kelaparan hebat bagi rakyat Indonesia. Untuk opsi lainnya kenapa salah? Pernyataan 3 salah karena pada masa Jepang justru terjadi inflasi luar biasa akibat peredaran uang yang tidak terkendali dan kelangkaan barang. Yang keempat ya, pernyataan 4 juga salah karena jalur perdagangan internasional tertutup oleh blokade sekutu sehingga ekspor komoditas perkebunan justru hancur. Sebagai informasi tambahan, sistem autarki memaksa rakyat melakukan diversifikasi pangan secara paksa. Karena padi banyak diambil Jepang, rakyat terpaksa mengonsumsi makanan yang kurang layak seperti bonggol pisang atau ubi jalar yang tidak diolah dengan baik yang berujung pada wabah penyakit busung lapar. Seperti itu ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan PDF e-book buatan kami ya, seperti yang kita bahas di video kali ini ataupun video-video sebelumnya, link pembelian kami sudah sertakan di kolom deskripsi. Ini worth it banget karena udah bentuknya mirip banget dengan soal yang akan kalian kerjakan nantinya ya. Check out sekarang mumpung harganya masih promo. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 46. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pak Haris adalah seorang tenaga ahli di bidang perakitan mesin robotika otomotif. Ia mendapatkan keahlian tersebut melalui pendidikan formal di Sekolah Teknik Mesin dan berbagai pelatihan sertifikasi internasional selama bertahun-tahun. Dalam struktur ketenaga kerjaan berdasarkan kualitasnya, Pak Haris dikategorikan sebagai tenaga kerja titik-titik. Opsi A terlatih, B terdidik, C tidak terdidik dan tidak terlatih, opsi D lepas. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di soal kali ini jawaban yang tepat adalah yang opsi B, terdidik. Kenapa demikian? Perhatikan. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memperoleh kemampuannya melalui jalur pendidikan formal secara sistematis. Pak Haris menempuh pendidikan formal di Sekolah Teknik Mesin yang menjadi indikator utama klasifikasi ini. Meskipun ia mengikuti pelatihan, landasan utamanya adalah latar belakang akademis yang spesifik untuk profesinya. Nah, untuk opsi lainnya kenapa salah? Opsi A, terlatih itu salah karena merujuk pada tenaga kerja yang mengandalkan keterampilan praktis melalui pengalaman atau kursus singkat seperti sopir ataupun penjahit tanpa latar belakang pendidikan tinggi yang linear. Yang opsi C juga salah, tidak terdidik dan tidak terlatih merujuk pada pekerja yang hanya mengandalkan tenaga fisik saja seperti kuli panggul. Opsi D juga salah ya, lepas merujuk pada status ikatan kerja bukan pada kualitas ataupun keahlian tenaga kerja. Nah, sebagai informasi tambahan, perhatikan penggolongan tenaga kerja menurut kualitasnya terbagi menjadi tiga. Ada yang terdidik, ada yang terlatih, serta tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, ini juga ya, pemahaman ini penting dalam menganalisis struktur ekonomi suatu negara dan kesiapan SDM menghadapi industri 4.0. Seperti itu ya, semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan pembahasan soal asli OSNK IPS SMP tahun 2025 ya,
kalian wajib banget untuk memiliki pembahasan ini, link pembelian ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 47. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pemerintah Indonesia resmi membentuk Sovereign Wealth Fund atau SWF yang dinamakan Indonesia Investment Authority atau INA. Berbeda dengan APBN yang bersifat anggaran rutin, INA bertugas mengelola dana investasi dari luar negeri maupun dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur jangka panjang tanpa menambah beban utang negara. Berdasarkan fungsinya dalam sistem ekonomi Indonesia, pembentukan lembaga seperti INA bertujuan untuk titik-titik. Opsi A, menggantikan peran Bank Indonesia dalam mengatur kebijakan moneter. B, mengoptimalisasi nilai aset negara secara jangka panjang dan berkelanjutan. C, menghilangkan seluruh kepemilikan swasta dalam proyek strategis nasional. Opsi D, menurunkan nilai pajak korporasi bagi seluruh perusahaan asing di Indonesia. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B, mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang dan berkelanjutan. Sovereign Wealth Fund atau SWF atau lembaga pengelola investasi seperti ini dibentuk untuk mengelola aset-aset negara secara lebih profesional dan komersial. Fokus utamanya adalah menarik investasi ekuitas daripada pinjaman. Dengan demikian, aset negara yang sebelumnya kurang produktif dapat dikerjasamakan dengan investor global untuk meningkatkan nilainya demi kemakmuran jangka panjang. Untuk analisa opsi lainnya, opsi A, kebijakan moneter tetap merupakan otoritas tunggal Bank Indonesia ya. Yang C juga salah karena INA justru mendorong kolaborasi dengan pihak swasta dan investor asing melalui skema kemitraan, bukan menghilangkannya. Yang D juga salah karena penurunan pajak korporasi adalah ranah kebijakan fiskal Kementerian Keuangan, bukan tugas utama lembaga pengelola investasi. Sebagai informasi tambahan, INA dibentuk berdasarkan amanat UU Cipta Kerja ya. Modal awalnya berasal dari kombinasi aset BUMN, tunai dan saham negara. Struktur ini memungkinkan Indonesia memiliki daya tawar lebih tinggi dalam mendanai proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara tanpa harus selalu bergantung pada pinjaman bank internasional. Seperti itu ya. Semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 48 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan beberapa jenis pungutan berikut ini. Pak Andi membayar pajak bumi dan bangunan atas rumah tinggalnya. Yang kedua, Siska membayar pajak pertambahan nilai saat membeli tas bermerek di mall. 3. Perusahaan PT Maju Jaya menyetor pajak penghasilan badan tahunan. Yang keempat, Ridwan membayar pajak penjualan atas barang mewah saat membeli mobil sport. 5. Ibu Sari membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Pernyataan yang menunjukkan jenis pajak langsung ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Opsi A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 3, 4, dan 5. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang B 1, 3, dan 5. Nah, demikian perhatikan, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Ciri utamanya adalah dikenakan secara periodik berdasarkan surat ketetapan pajak. PBB, PPh, dan pajak kendaraan bermotor adalah contoh pajak langsung karena nama yang tertera dalam ketetapan adalah orang yang harus membayarnya. Sementara PPN dan PPNBM adalah pajak tidak langsung karena bebannya dialihkan kepada konsumen akhir melalui harga jual. Nah, untuk opsi lainnya kenapa salah ya? Di sini karena ya tidak mengandung opsi-opsi yang benar tadi sih ya, mudah aja. Nah, sebagai informasi tambahan, perbedaan antara pajak langsung dan tidak langsung sangat krusial dalam kebijakan fiskal. Pajak langsung cenderung lebih adil secara vertikal karena didasarkan pada kemampuan bayar, sedangkan pajak tidak langsung lebih mudah dipungut namun sering dianggap regresif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti itu ya. Semoga kalian paham untuk pembahasan soal-soal ini. Yuk kita tutup video ini dengan latihan soal. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan e-book pembahasan soal KSM sampai 2023 untuk tingkat kabupaten kota maupun provinsi untuk persiapan OMI tahun 2026, kalian bisa banget untuk memilikinya, link pembelian ada di kolom deskripsi. Nah, itu dia tadi soal prediksi yang kita bahas di video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Ini ada sebuah soal buat kalian sebagai bahan latihan, silahkan kerjakan. Kalau misalnya kalian sudah tahu jawaban itu yang mana, komen aja di kolom komentar, yuk dikerjakan ya.
Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.